Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alia dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang berjudul Analisis Kasus Jiwasraya dan Wana Arta. Kasus gagal bayar. Kasus gagal bayar Jiwasraya dan Wana Arta Life mengungkapkan kelemahan dasar dalam tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan industri asuransi Indonesia. Ribuan pemegang polis mengalami kerugian besar akibat pengelolaan dana yang tidak prudent dan lemahnya penegakan regulasi. Direktur Hukum PT AIA Finansial, yaitu Ibu Rista Katrini Manurung, menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kegagalan sistem yang terus berulang. Dampak kasus ini sangat besar bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Pemegang polis kehilangan hak atas manfaat yang dijanjikan, sementara reputasi industri asuransi nasional mengalami penurunan signifikan dan memerlukan upaya pemulihan yang menyeluruh. Penyebab utama kasus gagal bayar itu terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistemik dalam industri asuransi Indonesia. Yang pertama itu tata kelola yang buruk. Kelemahan tata kelola perusahaan atau good corporate governance menyebabkan pengelolaan dana nasabah yang tidak hati-hati, tidak transparan, dan berpotensi merugikan pemegang polis. Yang kedua itu kelemahan regulasi. Regulasi yang ada belum mampu mengikuti perkembangan produk asuransi dan praktik bisnis yang terus berubah, sehingga celah hukum dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Yang terakhir itu penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah ini belum cukup cepat dan tegas, memungkinkan pelanggaran terus berlanjut tanpa sanksi yang memadai, memperburuk kondisi industri asuransi secara keseluruhan. Next itu kegagalan sistemik. Menurut ahli, yaitu Ibu Rista Katrini Manurung, kondisi ini merupakan kegagalan sistemik yang terus berulang dan berdampak besar pada masyarakat pemegang polis. Pernyataan ini mencerminkan realitas industri asuransi Indonesia yang menghadapi tantangan tata kelola serius, bagaimana terbukti dalam kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life. Sikap konsumen yang bijak. Pertama itu, pahami polis dan verifikasi manfaat. Baca dan pahami isi polis sebelum mendatangani verifikasi manfaat, resiko, biaya, dan ketentuan klaim secara mandiri. Jangan hanya mengandalkan penjelasan dari agen. Konsumen yang cermat dapat menghindari kesalahpahaman dan kerugian di masa depan. Yang kedua itu pastikan berizin OJK dan tingkatkan literasi. Pastikan perusahaan asuransi yang dipilih berizin dan diawasi oleh OJK sebelum membeli produk. Tingkatkan literasi keuangan agar dapat membuat keputusan yang lebih bijak, mengurangi risiko kerugian, dan melindungi kepentingan Anda sebagai pemegang polis. Next itu tanggung jawab perusahaan asuransi. Yang pertama, transparan dan akuntabilitas. Menjalankan bisnis dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab penuh. Pengelolaan dana nasabah secara hati-hati dan aman. Informasi produk disampaikan secara jujur dan mudah dipahami konsumen.
Kemudian tata kelola dan kepatuhan, mematuhi seluruh regulasi OJK dan memiliki manajemen risiko yang kuat, memulihkan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Itu peran pada pemerintah dan OJK. Pemerintah dan OJK memiliki peran krusial dalam memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui pengawasan ketat, penegak hukum tegas, dan meningkatkan literasi keuangan. Hal yang harus dilakukan itu, pertama, melakukan edukasi dan literasi keuangan. Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat agar konsumen menghadapi hak dan kewajiban dalam polis asuransi. Yang kedua itu pengawasan dan pemeriksaan. Memperketat pengawasan kondisi keuangan perusahaan asuransi secara berkala, memastikan produk asuransi sesuai ketentuan yang berlaku, serta tindakan cepat dan tegas saat pelanggaran ditemukan, termaksud review produk saving plan pasca kasus Wana Arta. Kemudian, berikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar regulasi, mempercepat proses hukum agar efek jerah nyata yang dirasakan. Kemudian, apa sih dampak dari kasus Jiwasraya dan Wana Arta ini? Sebelum kasus ini terjadi itu, pertama, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi ini sangat tinggi. Industri asuransi tumbuh stabil dan berkembang, kemudian produk saving plan diminati luas oleh para nasabah, kemudian pengawasan OJK dianggap memadai, dan terakhir ini agen asuransi dipercaya penuh oleh konsumen. Kemudian sesudah kasus ini sesudah kasus ini berlanjut, yang pertama itu kerugian besar bagi ribuan pemegang polis Jiwasraya dan Wana Arta. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi menurun drastis. Ketiga, OJK memperketat pengawasan dan review produk saving plan. Yang keempat, kasus dikategorikan sebagai kegagalan sistemik pro industri. Yang terakhir itu tuntutan reformasi tata kelola dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kesimpulan dari kasus Jiwasraya dan Wana Arta ini, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa industri asuransi membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Konsumen harus lebih cermat dan meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan wajib menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik dan transparan, sedangkan pemerintah melalui OJK harus memperkuat pengawasan serta menegakkan hukum secara tegas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat kembali meningkat. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.